pertama kali tampil mereka udah mengeluarkan jurusnya masing-masing. Ada yang nyinden, ada yang ini, ada saya apa ya gitu. Mbak Sulis kok nggak muncul ya gitu ya. Terus tapi mau nggak Mbak Sulis masuk AMI? Sebenarnya nggak mengharapkan sampai juara gitu. Niat saya cuman pengen ngerasain gimana sih menginjakkan kaki di panggung besar. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribulobak Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Hari ini kita ngobrol soal yang asik-asik. Asik-asik. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan narasumber, ini pedangdut muda. Teman-teman pasti familiar dengan wajahnya, warawiri di musik dangdut Indonesia. Di sini sudah ada Sulis Lida. Halo. Dan pemirsa kita namanya Tribuners. Oh, Tribuners. Iya. Halo Tribuners. Dan di sini juga didampingi ada eksekutif produser AMI Music Company, ada Bang Rama atau Bang Abdurrahman. Oke, halo Tribuners. Halo Tribuners semua. Wah, kok kaku sekali kita ya. Dan kedatangan Sulis di sini dan juga Bang Rama, tentunya kita akan ngobrolin soal musik dangdut dan bagaimana menjadi musisi di daerah, terutama di daerah ya Nusa Tenggara Barat khususnya. Apakah musik dangdut diminati dan menjanjikan untuk mensejahterakan? Ya kita tanyakan kepada orang yang menggeluti hal itu. Sulis, ya. Tapi sebelum ke situ saya mau nanyain kegiatan atau kesibukan akhir-akhir ini tuh apa setelah dari Lida? Oke, kalau setelah dari Lida, aku tuh berkeluarga, jadi fokusnya ke keluarga gitu, dan kuliah juga fokusnya ke sana. Dan kalau akhir-akhir ini sedang sibuk-sibuknya berkarya. Nah. Dan ada single terbaru ya? Iya, single terbaru. Berjudul Goyang Asmara dan Pujaan Hatiku. Lagi hangat-hangatnya di YouTube ya guys ya, Tribuners. Nah itu bisa, itu bisa ditonton ya. Itu bisa ditonton. Itu kan kalau setahu saya ya, Sulis itu menyanyi lagu daerah yang ada lirik daerahnya. Kedua lagu itu full dangdut atau memang dikolaborasikan dengan lagu dengan ada nuansa daerahnya ya. Sebelum di Lida itu memang saya juga sudah berkecimpung di musik Sasak ya, musik Sasak tapi yang khasnya itu dangdut gitu. Jadi itu bernuansa sangat-sangat membawakan Sasaknya gitu. Sangat Sasak banget. Itu tuh menceritakan tentang yang orang begawe begitu loh, orang nikah gitu. Nah itu sekarang udah 5 tahun terakhir viral sih, alhamdulillah. Oh ya itu bisa dijadikan ini ya background orang nikahan. Iya orang nikahan. Orang nyongkolan tuh, orang begawe tuh. Iya. Apa sih judulnya? Tando. Oh ya Tando. Kuade. Gitu. Dan emang tapi Sulis mau dikenal sebagai penyanyi yang dangdut atau memang penyanyi daerah yang membawa ciri khas nuansa daerah? Kalau sekarang sih, kalau sekarang ya tentunya penyanyi dangdut dong, karena udah berkecimpung di dangdut langsung, dangdut nasional kan. Oke, dan menjadi runner up juara 2 dulu. Ya, tentunya pengen jadi penyanyi dangdut nasional yang dikenal seluruh Indonesia. Dan itu menjadi runner up juara nasional itu pencapaian yang luar biasa dan tidak mudah dan sekali tidak mudah. Tidak mudah dan memang harus dipertahankan dan diperjuangkan identitas itu ya. Iya, makanya sekarang itu sangat-sangat ingin produktif, ingin semangat berkarya lagi sih. Tentunya bersama AMI Entertainment, AMI Music Company gitu. Oke, AMI Entertainment ini terdengar baru ya. Kalau baru banget. Kalau di apa namanya di musik-musik daerah. Ini eksekutif AMI Music Company ini seperti apa Bang? Apa ini? AMI ini ya kita ada 3 seperti saya bilang. AMI ini sebenarnya dari AMI Entertainment, kemudian pecah menjadi 3. Artinya beranak gitu ya. Jadi ada AMI School Academy, ada AMI Music Company, ada AMI Health and Care. Ada program-programnya itu? Masing-masing itu sudah punya program dan di bawah PT tentunya itu berbadan hukum.
Nah, khusus untuk Mbak Sulis kali ini memang masuknya langsung di AMI Music Company-nya, langsung dengan label musiknya. Oke. Tapi untuk kerjasama MOU itu ke induknya dulu, ke AMI Entertainment. Baru setelah produksi musik, baru berhubungan dengan royalti atau apa di label musiknya. Biar lebih jelas hitung-hitungannya. Seperti itu. AMI baru berapa? Berarti Sulis bergabung ke AMI baru tahun kemarin ya? Iya, tahun tapi kemarin. akhir tahun November 2025 lah ya. akhir. Belum nyampe setahun. November ya. Baru sekali ya. Baru sekali. Baru banget, tapi ya alhamdulillah dari single pertamanya Mbak Sulis yang Goyang Asmara itu baru berapa bulan udah 50.000 lebih. Yang Goyang Asmara ya. Asmara. Sebulan yang lalu. Bahkan sampai kejiran ya. Ya, alhamdulillah banyak yang seneng gitu ngelihat berkarya lagi. Ya, munculnya lagi sampai kawan-kawan DA ya juga ikut support buat status untuk up Sulis gitu. Saya juga seneng wah. Ya karena gitu sayang sekali gitu, karena Sulis tuh dikenal dengan teknik vokal dan suaranya yang khas luar biasa ya. Kita sudah tahu teman-teman. Dan ketika tidak produktif dan berkarya sayang sekali. Dan penggemar dan penikmat musik dari suara Sulis tuh juga menanti karya-karya itu kan. Dan sayang banget ketika talenta muda NTB yang sudah go nasional tidak berkarya tuh, aduh. Iya, gitu. Salah satu dari AMI juga berpikir gitu waktu itu ya. Mbak Sulis kok nggak muncul ya gitu ya. Terus tapi mau nggak Mbak Sulis masuk AMI? Itu pemikiran saya sama Dewan Komisarisnya AMI gitu kan. Terus kebetulan tempat kita take vokal, record juga mengenal dengan Mbak Sulis. Terus kita dikenalin. Akhirnya kita jelaskan tentang kontrak dulu. Kontraknya seperti ini Mbak Sulis gitu. Oh iya, karena kenapa kita harus pakai kontrak? Karena nggak bisa, karena sekelas Sulis ataupun di bawah-bawahnya Sulis yang sudah bergabung di AMI itu tetap kita ada profesional, harus ada hitam di atas putih. Ya, memang sebelumnya juga udah ada kontrak gitu, makanya alhamdulillah sekarang dilanjutkan ke kontrak. Sebelumnya kita tanya dulu, Mbak Sulis ada kontrak? Oh sudah selesai semua. Gitu. Oh ya aman dong ya. Syarat kita kontrak itu juga untuk melindungi si artis, karena kita kan di sini berbadan hukum, ada lawyer juga. Jadi saya bilang sama artisnya, kalau artisnya ada masalah, artisnya nggak perlu turun, yang turun tuh lawyernya gitu. Ada manajemennya yang mengurus, sehingga kalau ada ibaratnya ini diserang sama netizen yang tidak bertanggung jawab, itu urusannya dengan lawyer. Artis tugasnya hanya berkarya, fokus seperti itu. Fokus tugasnya berkarya. Akhirnya Sulis memutuskan untuk bergabung bersama AMI. Apa yang menjadi keputusan pertimbangan yang oke nih bergabung nih gitu? Yang pertama tentunya ngelihat AMI juga masih baru loh. Iya masih baru, walaupun masih baru, tapi nggak tahu ya aura yang ngasih, yang ngajak itu memang kayak meyakinkan. Feeling ya, feelingnya juga. Terus juga ada beberapa pengalaman yang agak sama juga sama. Gitu. Some experience. Gitu. Terus juga udah lama nggak berkarya juga. Tentunya sangat senang dong ada orang yang menawarkan, memberikan wadah untuk kita berkarya seperti itu. Dan tidak sama sekali tidak memberatkan juga, khususnya buat saya gitu. Banyak dikasih kerenggangan juga. Jadi kenapa tidak seperti itu. Dan Sulis rupanya sudah rindu dengan menyapa masyarakat, kemudian di depan layar juga. Ya karena di Lombok masih sangat kurang yang bisa memberikan wadah itu, yang apalagi yang berbadan hukum seperti itu. Banyak sih, cuman yang berbadan hukum itu agak jarang. Jadi yang ruginya nanti ke penyanyinya seperti itu. Kebanyakan. Dan ya seperti yang tadi tuh banyak penyanyi-penyanyi atau artis, penyanyi daerah yang jalan sendiri tanpa dikoordinir dan manajemenin dengan yang bagus gitu, dikelolanya. Jadi talenta-talentanya tuh terpendam. Iya, benar. Jadi itu jalan yang bagus sih. Gitu Bang ya? Iya, emang tujuan kita dari AMI emang seperti itu. Jadi ini kita sebagai wadah AMI ini. Ya alhamdulillah kita juga senang. Ya kebetulan juga AMI ada rezekinya gitu kan. Jadi all artis itu, all packagingnya itu semua sudah kita yang support dari sponsor gitu. Jadi AMI ini tidak berdiri sendiri tentunya, ada sponsornya juga gitu kan. Nah, makanya ada pengembangan ketika sponsor-sponsor itu datang, ya artis itu juga akan mendapatkan dari sponsor tentunya. Gitu. Tidak hanya dari dia berkarya itu terus diupload di YouTube,
Makanya kan ada beberapa masukan dari manajemen tim, Pak Rama, kalau misalkan nih ada dari sponsor brand kosmetik atau apa itu kan bisa sebagai tambahan tentunya. Selain Mbak Sulisnya nanti berkarya, memang akan ada arah ke situ. Cuman fokus di sini kita fokus ke mini albumnya Mbak Sulis karena baru ada 5 ya Mbak Sulis ya, yang terbaru ya. Yang rilisnya baru 2. Mbak Iris baru 2. Selesai take vokal sudah 4, 5. 6 berarti ya. Sama yang terakhir. Iya. Yang baru rilis 2, rencana mini album launching? 6 banyaknya mini Kapan album. itu bakal rilis? Tinggal rampung? 1 yang belum ya di take vokal ya Mbak Sulis ya. Karena tinggal ada rencana mau project di video duet. aja sih belum. Tinggal project video saja. Oke. Bagus-bagus sih lagunya. Ya kita tunggu ya. Kita tunggu karyanya. Udah tungguin ya semua. Berapa artis sekarang yang tergabung di AMI? AMI ada Mbak Sulis. Sebelumnya itu ada Narisa. Penyanyi dangdut juga, ya juniornya Mbak Sulis lah. Ada setelah itu ada seniornya Mbak Sulis gitu. Namanya juga. Dende Rare. Mbak Dende itu Tribuners banyak yang tahu Mbak Dende Rare. Ya, Mbak Dende Rare. Penyanyi Sasak legend banget. Ya, lawas. Sasak banget dia. Kalau Mbak Sulis, kalau kita dari 2021 kalau kita tarik ke belakang, Sulis ini dikenal dengan berangkat dari keluarga yang sederhana dan kemudian berada di panggung show dangdut yang luar biasa. Yang saya pengen tahu tuh mungkin modal apa yang Sulis bawa sebagai anak daerah untuk tampil bersaing di pentas yang sebesar itu. Sebagai motivasi anak muda, talenta muda NTB. Sebenarnya sih sebelum 2021 tahun 2018 sudah ikut lidah pertama, cuman nggak lolos karena pada saat itu memang yang ikut tuh banyak banget, terus mengantri dari pagi sampai hampir isya nggak dapet itu tenaga udah habis. Jadi pas audisi di ruang jurinya itu udah lemas, jadi itu udah nggak ada power, akhirnya di Lidah 2019 ada yang ngajak ikut, udah saya nggak mau karena sejak saat itu saya mahnya kronis saat itu, terus lanjut nggak mau, pokoknya kalau dia audisinya offline saya nggak mau ikut. Tiba-tiba COVID itu ya. Iya, tiba-tiba COVID, akhirnya audisinya kan online. Nggak mau online kan. Ya udah deh, coba ikut-ikutan gitu. Tentunya lolos. Nah, ikut-ikutan akhirnya lolos. Alhamdulillah saya satu-satunya yang dari Lombok Timur yang lolos saat itu gitu. Terus nggak nyangka terus akhirnya berangkat sendirian, semuanya apa-apa sendiri gitu. Terus sebenarnya nggak mengharapkan sampai juara gitu. Niat saya cuman pengen ngerasain gimana sih menginjakkan kaki di panggung besar. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu walaupun saingannya itu banyak banget dan pertama kali tampil mereka udah mengeluarkan jurusnya masing-masing. Ada yang nyinden, ada yang ini, saya apa ya gitu. Kayak apa ya bekal saya ini? Ya saya cuman bekalnya punya suara aja gitu yang saya bawa di sana, dan itu suara dan kepercayaan diri. Itu aja sih modalnya awalnya. Cuman lama kelamaan kenapa nih kok terdorong sampai ke grand final seperti itu. Nyampe tuh grand final. Nyampe deh ke sana gitu. Jadi nggak expect sih sampai ke grand final. Sulis nyangka nggak? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Tapi dilalui dengan penuh keyakinan dan percaya diri tadi. Iya, tentunya harus yakin dengan kemampuan sendiri dan menampilkan hal yang maksimal. Iya, setiap penampilan emang kita tuh selalu diharuskan untuk selalu menampilkan yang terbaik, walaupun nanti mungkin SMS-nya yang kurang karena kan ditentukan sama SMS juga kan. Selain dari juri, SMS juga gitu. Tapi kalian harus tetap menampilkan yang terbaik. Jangan sampai tersenggolnya nggak terhormat. Menampilkan yang jelek terus tersenggol kan. Nama daerah nih gitu. Ya itu beratnya kita pergi lomba membawa nama daerah kita. Iya, berat dan sekali. Ada rasa tidak ingin mengecewakan
masyarakat luas ya. Benar. Dan itu nggak mudah loh. Itu bebannya besar banget. Dan Bawa ketika nama daerah. masyarakat menaruh harapan besar terhadap kita dan kita nggak maksimal juga, Nah, itu tantangannya. Dan memang mental sih harus perlu ya. Mental benar-benar. Saat itu memang banyak hujatan apa segala macam. Kamu nggak pantas lah. Maksudnya di beberapa teman yang lain juga sih, alhamdulillah nggak pernah sih dihujat sampai sebegitunya ya. Cuman paling dikira menang SMS seperti itu kan. SMS yang banyak itu kan membuktikan masyarakat mendukung seperti itu kan. Favorit Tapi didukung oleh komentar juri juga dong yang positif saat itu. Cuman banyak teman-teman yang kena mental juga sehingga penampilannya jadi terganggu. Nah, ini di AMI mental artis itu diperhatikan juga nggak? Oh iya dong, harus dijaga. Itu yang paling pertama kita jaga gitu. Artinya hubungan antara artis AMI yang satu dengan yang lain tuh itu selalu kita jaga gitu. Makanya kan misal kayak Mbak Sulis kemarin kasih masukan lah gitu kan ke tim record kita, ayo dong adakan seperti apa gathering ya. Gathering. Oh, ada memang untuk itu tapi sebentar ada waktunya gitu kan. Ada memang dari perusahaan saya sebelumnya juga tetap kita akhir tahun tuh memang selalu ada gathering silaturahmi seperti itu. Nah khusus untuk AMI ini karena ini baru, kita lebih fokus ke produksi dulu. Jadi memang artis itu memang harus berkarya, karena kalau tidak berkarya juga apa yang mau dikenal, apa yang mau di-share kepada penggemarnya, kepada penikmatnya kan? Kayak ini kan kita lagu pertamanya itu booming dulu, rame dulu. Apakah mungkin sebulan baru kita rilis? Tapi ini cepet ya Mbak Sulis ya. Jaraknya ya dari single pertama kedua ya. Nggak sampai sebulan ya jaraknya. Sebulan ya. Cukup singkat itu. Ya, nah makanya yang penting kita sudah siapkan karyanya nih untuk Mbak Sulis. Jadi sudah punya mini album jatuhnya. Dalam mini album itu ada Arab. Oh, keren deh Arabnya gitu ya. Karena memang dekat bulan Ramadan. Jadi keluarnya di sana. Kesempatan nyanyi Arab deh satu gitu. Dan itu memang benar-benar Arabik gitu lagunya dan bagus. Susah nggak Bang memperkenalkan karya Sulis lagi dengan sosoknya Sulis? Karena kan sebelumnya tuh cukup lama vakum ya. Dan mungkin namanya tidak begitu lama tidak terdengar. Akhirnya sekarang muncul dengan single-single terbaru. Dari AMI sendiri kesulitan nggak untuk memasarkan Sulis sendiri maupun karya-karya yang sudah ada? Ya. Jadinya makanya waktu kita pilih lagu ya, nah dari lagu itu kita urutin. Nah makanya kenapa kita sebelum kontrak dengan artis kita berbicara dulu tuh panjang gitu. Jadi nggak langsung MOU. Ada diskusi-diskusinya. Cukup diskusi panjang sekali, terus sampai kita memutuskan MOU. Dari situlah kita menentukan, oh ini lagu mana yang harus didahulukan dari lagu-lagu yang kita siapkan. Muncullah dari cerita begini. Harus happy nih, Sulis. Ya, lagu pertama harus happy dong. Jangan sampai yang sedih-sedih. Jadi nangis dulu gitu. Ya. Benar-benar happy, gitu. Kita kaget kan. Itu setiap hari itu view-nya. Nah, saya juga melihat bahwa ini akademi yang di Jakarta itu betul-betul mensupport setiap seniornya, juniornya. Di situ saya lihat kok kompak ya gitu. Di situ saya lihat statusnya Mbak Sulis juga dari Ebi gitu kan, di posting selamat ya untuk Kak Sulis, belum lagi dari teman-temannya Sulis yang lain. Jadi di situ saya belajar juga, oh berarti ini nanti di AMI juga harus saling support dong, bikin status gitu. Nah di situ, nah itulah yang membuat akhirnya single pertamanya Mbak Sulis itu betul-betul tertinggi di AMI gitu. Sampai saat ini 51.000 ya. Iya, 51.000. Jumlah tayangnya, views-nya sudah. Yang goyang asmara. Yang goyang asmara. Bangkit pelan-pelan. Ya. Jadi memang kalau takut ada sedikit rasa takut di awal. Gimana ya Mbak Sulis ini ya gitu sama dewan komisarisnya. Tapi kita yakin masih segar kok, saya bilang gitu. Masih segar. Tinggal Mbak Sulisnya aja gitu ya. Masyarakat tinggal perlu diingatkan aja bahwa dia punya bintang. Punya bintang. Seorang bintang yang tidak kalah di nasional gitu. Dan sebelum ada karya-karya ini juga Sulis, kalau saya lihat ya, bahkan ke daerah-daerah saya itu juga aktif menjadi penyanyi ini kan, di daerah penyanyi panggung dari panggung ke panggung, dan itu sangat
kepopulerannya udah nggak perlu diragukan, guys. Hanya perlu diingatkan melalui karya-karya tadi. Gitu Sulis ya? Iya. Sampai sekarang masih dengan kegiatan-kegiatan itu? Masih, alhamdulillah masih. Karena memang apa namanya, penghiburan kan nggak lepas dari adanya seorang biduan ya, penyanyi. Oh iya, biduan. Iya, biduan gitu. Iya, kenapa memang sebutannya biduan ya? Iya, biduan kalau penyanyi. Ya, jadi nggak jarang juga sih banyak yang manggil gitu, untuk isi acara. Gitu. Ada yang berbeda nggak Sulis sepulang dari Jakarta dengan Sulis setelah vakum kemudian berkarya lagi? Atau sama aja sih sebenarnya ya, sama aja. Tanggapan masyarakat kalau saya ke daerahnya gitu ya, ke dusunnya, ke desanya, apa segala macam, alhamdulillah masih dikenal sih. Ya. Kapan nih ada lagu barunya, kok nggak ada, itu segala macam, banyaklah pertanyaan. Itu kan sudah ada respon dari masyarakat, artinya menunggu kan Bang? Iya, makanya dia kan amunisinya sudah ada, tinggal dikeluarin aja amunisinya. Paling ada yang, oh ini kalau misalnya datang nih ke acara, mungkin ada yang beberapa yang nggak kenal. Kalau udah nyanyi, oh itu Sulis. Ya Allah, Pak Sulis saya lihat di TV dulu, ini kita nonton ini di flashback. Lagi, oh iya Bu, iya segala macam. Tapi itu gitu. bagian dari pengalaman yang menyenangkan. Iya, gitu. alhamdulillah itu sih. Jadi lebih banyak dikenal sejak ikut di Lida. Kalau ini kita berbicara soal menjadi biduan ya, menjadi penyanyi dangdut di daerah. Iya. Itu menjanjikan gak sih sebagai sebuah pekerjaan atau memang kita harus punya kerjaan sampingan dengan kalau Sulis pastilah. Ya kalau Sulis untungnya kan sudah ada untungnya nama ya? dia ini Sulis sudah dari background pendidikan juga sudah memungkinkan lah, artinya memadai gitu. Untungnya Sulis fokus ke edukasinya dulu kan. Kalau saya dulu kan bisnis saya dulu, baru edukasi saya. Tapi kebalik saya tuh kan, tapi tidak ada kata terlambat kan. Begitu saya tanya-tanya, oh sudah selesai S2, mantap calon dosen. Setidaknya saya begitu, calon dosen ini, gitu. Berarti kalaupun kita sudah berbicara, nggak asal gitu kan. Jadi memang berdasar, nggak asal tapi berdasar. Sehingga apapun yang kita bahas dengan Mbak Sulis, jadi betul-betul kita kayak dihitung gitu loh. Ditata dipertimbangkan gitu ya. Apa yang pertimbangannya matang. Jadi kan bukan saya membedakan artis-artis yang lain. Memang dari background pendidikan juga berpengaruh kayak gitu. Udah pasti itu. Ya, jadi kan misalkan kalau Mbak Sulis nggak perlu kita ajarin, nanti Mbak Sulis harus ngomong begini kan nggak mungkin gitu. Karena kan sudah tahu, walaupun di briefing. Bagaimana dengan talent yang lain? Ya, ada yang perlu kita briefing sehari sebelumnya atau bagaimana. Yang sudah S1 pun kayak beberapa waktu lalu kita ada live gitu kan, itu deg-degan banget. Karena pengalaman dan paparan informasi dan lihat padahal sudah 2 kali loh Mbak, dia ikut itu, contoh salah satu artis kita. Tapi ternyata memang berpengaruh sama yang mendampingi tentunya. Kalau yang mendampinginya dia kurang nyaman sebagai artis, terganggu dia pada saat terjadi ini. Konsentrasinya tidak nyaman gitu kan. Tidak nyaman dan percaya dirinya juga tidak tumbuh gitu. Sulis tadi S2. S2 jurusan apa? Pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Universitas Hamzahwadi. Oh, di Unham. Iya. Oh, iya betul. Alhamdulillahnya setelah di Lida itu saya diberikan beasiswa. Oh iya. Gitu. Ya karena sayang banget kalau nggak kan akhirnya saya pulang. Jadi sambilan saya menjalankan kontrak di Jakarta, saya juga kuliah gitu. Udah selesai bolak-balik ya Mbak Sulis ya? Iya, bolak-balik saat itu, saat kontrak itu bolak-balik. Udah selesai berarti sekarang? Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai pendidikan dasar MPD. Biduan kita MPD. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi rata-rata di AMI S1. Dikasih beasiswa dong, Pak. Beasiswa. Iya. Jepang bisa tuh. Saya dong mau. Ya, makanya saya minta ini kalau mau ini sebenarnya bisa. Tapi syaratnya karyanya gitu. Harus berkarya dulu. Ya, berkarya dulu, kemudian paling tidak. Atau menang dulu di kontes. Enggak, kita enggak ada kontes. Kalau Mbak Sulis kita fokus ke karir sama nanti
memang AMI ini ada proyek, saya udah bicarakan sama Mbak Sulis ke depannya. Jadi kan Mbak Sulis sudah ada pengalaman tentu di Jakarta. Nah, kita prepare lah adik-adik kita di sini melalui kontes yang nanti yang akan diselenggarakan itu. Ada kontes baru dalam waktu dekat setelah acara yang kita besok tanggal 31 Januari. Persiapan ke nasional. Ya, jadi kalau Sulis kan dulu langsung gitu kan. Nah, dari AMI itu nggak mau. Nah, memang digembleng dulu di sini, terus baru ke kita datangkanlah coachnya itu yang betul-betul pengajar vokal segala macam. Karena saya sendiri juga tergabung di PAPRI. Tahu PAPRI ya? Apa itu, Pak? Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penyanyi Republik Indonesia. Saya ditunjuk sebagai Wakatiganya. Di NTB. Nah, jadi begitu berat sebenarnya posisi itu dan dipercayakan sebagai itu, ya alhamdulillah. Saya berpikir juga karena saya juga punya label itu juga mungkin berpengaruh juga. Jadi masuklah dia di situ, berperan. Nah, makanya ketika nanti kontes berikutnya akan saya adakan, itu kita pilih juara 1, 2, 3. Nah, disitulah Mbak Sulis akan saya libatkan bersama teman-teman yang sudah ada pengalaman di Jakarta. Dibantu nih adiknya digenjot nih. Digembleng. Biar begitu sampai kita kirim ke nasional, dia memang benar-benar udah ada siap. Persiapan. Iya, tidak ada kata meraba-raba lagi. Tidak ngeraba kayak zamannya Mas Sulis. Apa ini yang saya bawa? Iya, hanya modal suara. Cuma hanya modal suara, benar. Jadi kan ketika Mas Sulis sudah punya pengalaman, kamu harus punya seperti ini. Jadi yang dipersiapkan itu sudah jelas gitu. Ya, sudah jelas. Jadi dari Lombok mau ke Jakarta, ke nasional, dia sudah jelas apa yang dia bawa. Tujuannya dia ke Jakarta itu apa sudah jelas. Tapi tetap di bawah manajemen kita tentunya yang mensupport. Sehingga tidak perlu lagi dia dukungannya dari dia sendiri saja atau keluarga, tapi dari label ini juga akan membantu dia mensupport gitu loh. Sekarang ada yang seperti ini ya? Ya. Karena sepengetahuan saya seperti yang pengalaman Sulis, teman-teman yang ikut audisi yang lain bukan hanya di dangdut ya, tapi memang secara mandiri aja ikut audisi, berangkat ke Jakarta. Pengalaman sendiri-sendiri aja gitu, belajar sendiri. Ada seperti nama-nama yang saya sebut tadi sudah ikut kontes yang DA7 katanya ya, Pak Sulis. Bening gitu. Dia online kan, tapi masih belum lulus katanya. Tapi saya tanya-tanya lagi nih anak-anak ketika dia break record kan, emang kamu beneran kamu mau ikut? Udah siap? Seberapa banyak lagu yang sudah kamu hafal, kuasai gitu. Nah, diem kan. Nah, di situ saya menunjuk, berarti kamu bisa ke sana, tapi siapin dulu. Gitu. Nanti kan di sini sudah ada Mbak Sulis, nanti ada coach-coach yang lain juga, itu akan membantu, saya bilang gitu. Nah, kamu dibekali di situ dulu. Kalau emang umurnya berapa ya batasnya? Kan ada batas umur sekarang kan. Nah, masih Pak. Nah, kayak Firman ini lagi 1 tahun katanya Mbak Sulis. Tapi saya tanya yang juara 1 Sudangsu, kamu beneran masih berminat untuk kontes ke nasional? Masih sisa 1 tahun Pak. Tapi sudah siap? Nah, dia jawab siap itu masih belum. Masih ada keraguan ya? Masih ada keraguan. Mungkin karena kesiapannya juga belum matang dan kepercayaan dirinya untuk ikut dengan mungkin pengetahuannya tentang lagu mungkin. Ya itu juga kan kita masih belum tracking kan si anaknya. Ya karena kan ketika audisi memang kita ditanya, coba lagu upbeat, coba lagu slow. Kalau kita nggak berarti pemberdayaan lagunya masih kurang. Ini yang saya penasaran ketika kita audisi di Jakarta waktu itu, apakah ketika tantangan lagu kan bisa ada tantangan lagu tuh. Itu apakah itu mereka sudah tahu kita hafal lagu itu atau memang kita diharuskan untuk tahu? Tidak. Karena itu banyak banget ya lagu dangdut. Tiba-tiba dia nyuruh ini, tiba-tiba kita nggak tahu gimana. Ya disuruh yang lain coba, yang kalau misalnya nggak bisa berarti emang belum siap. Nah gitu. Paling pas awalnya memang kita disuruh menyanyikan lagu yang kita kuasai dulu. Nanti dites, coba lagu ini. Oke, kalau bisa lagi lagu yang lain begitu. Tapi kalau emang udah nggak bisa, udah nggak, berarti belum siap tahun depan. Gitu. Penonton kita juga ada, bukan hanya di nganga itu ini teman-teman apa? Kebanyakan penonton kita rata-rata kadang dari Jakarta, dari Jawa. Sorry. Nganga itu nih. Apa istilahnya? Pelanga Plongo. Enggak gitu. Itu tantangan yang berat sebenarnya. Nah, dari pengalaman Mbak Sulis itulah yang kita harapkan informasinya update gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar saya pengen ikut audisi nih. Nah, nggak bisa, apalagi bawa nama daerah kan malu. Ada pengalaman real yang
teman-teman ini ya dipelajari sama artis-artis AMI. Itu sebutannya? Ya, artisnya AMI. Saya biasanya kalau di media sosial, anaknya AMI cantik. Ya. Kan udah AMI. AMI itu ya, jadi kayak ibu kan AMI gitu. Oh iya. Ya AMI. Padahal AMI itu ya tingkatan itu dari anak-anak saya. Itu personal sekali untuk penamaan. Iya. Tadinya namanya bukan AMI. Awalnya namanya AIM. AIM. Iya. Tapi anak saya yang nomor 2 protes. Kenapa huruf nama saya di belakang? Jadi AMI. Akhirnya jadi AMI. AMI. Tadi sedengarnya tuh awal-awal amin gitu. Amin. Ya amin untuk kesuksesan ya, kan. Amin. Tadi belum terjawab pertanyaan saya yang apakah menjadi biduan di daerah itu menjanjikan untuk dijadikan sebuah pekerjaan untuk kehidupan ya, mensejahterakan nggak? Kalau dibilang ini sih nggak juga, karena kan memang penyanyi-penyanyi ini pesaingnya juga banyak. Wah, banyak sekali. Gitu ya. Dan kita di sini kan berlomba mana nih yang paling oke, mana yang paling ini, bisa saja yang sudah kita bilang bagus, tapi karena banyak pendatang baru lagi, jadi tersingkirkan. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan itu sebagai ladang untuk mencari nafkah. Iya, gitu sih. Kayak sampingan aja sih sebenarnya. Sampingan. Iya, sampingan. Dan gitu. Hobi ya. Hobi. Kebanyakan teman-teman saya penyanyi saya tanya, cuma hobi kok gitu. Sekedar hobi. Saya juga mendengar itu tuh dari teman-teman penyanyi itu seperti itu. Iya. Apresiasi terhadap bukan hanya biduan ya, tapi penyanyi-penyanyi lain di Nusa Tenggara Barat apresiasinya untuk mensejahterakannya masih cukup jauh. Iya, benar. Terus nggak bisa dijadikan. Iya. Kalau di proyeknya AMI sebenarnya gini dia, Mbak. Ini kan artis nih. Yeah. Sebenarnya kan sudah punya nama. Nah, menyanyi tetap gitu loh, supaya kontrol suaranya tetap ada gitu loh. Maksudnya itu tetap stabil. Karena kalau nggak menyanyi, Mbak Sulis nggak bisa nanti ketika dia harus menyanyi itu ada perubahan. Powernya kurang, gitu, segala macamnya. Jadi kita artis di sini di AMI pokoknya harus tetap latihan. Nah, kemudian kalau penyanyi bagaimana nih? Misalkan apakah menjamin itu nggak bisa kita bilang tidak menjamin. Tetap dia apapun yang dilakukan karena sudah keluar tenaga pasti ada rezekinya dari menyanyi itu. Nah, tambahan dari AMI adalah kita akan memperkenalkan artis ini dengan brand-brand. Dari situlah dia akan mendapatkan penghasilan tambahan gitu loh. Nah, itu yang belum dilakukan di sini. Gitu loh, Mbak. Dia hanya fokus saya penyanyi yang menyanyi, nggak bisa gitu. Ya, tapi kan tidak banyak label yang seperti itu. Mungkin artis-artis yang ada di AMI akan merasa aman, tapi kan banyak teman-teman penyanyi musisi di NTB ini yang hanya menjadikan menyanyi bermusik itu hanya sebagai hobi, contohnya tuh. Jadi harus ada pekerjaan lain gitu. Apresiasinya memang masih kurang dibandingkan dengan ibu kota. Ibu kota adalah jauh lah kalau kita bandingkan dengan daerah ya. Kalau sekarang kalau mau masuk AMI nggak bisa sekarang langsung. Jadi dia harus ikut kontes. Kesepakatan dengan Dewan Komisaris dan tim. Jadi ketika ada yang mau menjadi bagian dari keluarga AMI Entertainment, dia harus ikut kontes. Kontes yang sudah seperti Sudang Show, kemudian nanti ada namanya Bida, ada namanya AMI Voice Next Star, kayak gitu untuk pop, itu beda-beda. Kalau dia udah menang, baru dia akan tergabung ke AMI Entertainment. Dan setiap pemenang 1, 2, 3 akan diberikan single seperti itu, single lagu untuk karyanya dia, sehingga dikenal sebagai seorang artis dulu. Nah, setelah dia udah punya single dan karya itu, baru kita kenalkan dengan brand-brand di sini. Kan di sini sebenarnya banyak brand-brand kosmetik, brand makanan. Nah, mereka kan juga butuh untuk di-review, untuk dibantu di promotion seperti itu ya. Perlu. Nah, itulah yang kita bidik dari AMI Entertainment. Kita kolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan itu. Kita lihat di sini kan mereka pedagang-pedagang, pengusaha ini kan berusaha sendiri. Nah, kayaknya kurang saya merasa itu peluang banget. Peluang. Iya, nah cuman kan kalau artisnya langsung ke pengusahanya kan, kalau artisnya langsung ke pengusaha kayaknya kan gimana ya gitu. Nah, melalui kita jembatan lah gitu kan, terbentuklah nilai di situ jadinya kan. Saya beralih ke Sulis. Kalau saya lihat ya artis-artis
dangdut itu banyak sekarang yang beralih ke untuk membuat mereka tetap eksis tuh beralih ke sosial media, membuat konten YouTube gitu. Apakah Sulis melakukan hal yang sama untuk tetap eksis di dunia saya ini? sih media sosial paling di TikTok, Instagram gitu ya. Kalau di YouTube kan memang harus mengejar jam tayang yang harus panjang gitu. Jadi yang bisa diselingi itu sih Facebook Pro juga. Iya, Facebook Pro juga sangat ini sih. Jangkauannya banyak gitu. Jadi kalau promo lagu bisa lebih mudah, lebih banyak langsung menjangkau audiens. Tapi memang bukan hanya penyanyi dangdut ya, bukan hanya musisi, tapi semuanya sekarang. Iya, sosial media itu sangat-sangat bermanfaat ketika dimanfaatkan dengan tepat. Ya Allah bahasanya. Benar sekali, benar. Gitu. Oke, ini menuju pertanyaan terakhir. Wah, cepat sekali ya. Itu tuh udah begini. Cepat sekali. Gak berasa ya? Gak berasa udah 30 menit. Saya pikir bakalan 2 jam. Astagfirullahaladzim, kering dong mulut kita, Pak. Enggak, penontonnya juga, waduh gitu. Kayak saking menarik. The next kita harus ngobrol. Nanti kalau sudah ada mini album, kapan mini albumnya rampung tuh? Tunggu. Kita ngobrol lagi. Tunggu saja ya. Tahun ini selesai nggak mini album itu? Insya Allah selesai mini album. Insya Allah, masa sampai akhir tahun nggak selesai kan? Selesai dia. Tinggal satu lagu jadi album mini albumnya Mbak Suri. Tinggal satu lagu jadi mini album. Satu lagu yang terakhir ini untuk mini album ini kan Mbak Sulis, apakah kita duet atau bagaimana masukannya kan? Itu yang sampai berapa hari itu Mbak Sulis kita bahas? Masih mempertimbangkan gitu. Masih ada beberapa pertimbangan. Strategi. Harus ada strateginya. Iya, kan itu kan lagu ke-6-nya Mbak Sulis itu ya jatuhnya. Penutup di mini albumnya gitu. Kan dia punya nama mini album kan Goyang Asmara. Oke. Gitu. Goyang Asmara nama mini albumnya. Iya, kita namakan Goyang Asmara. Gitu. Udah nonton kan? Udah. Nonton pakai baju merah lari-lari. Itu view-nya bagus banget ya. View-nya bagus banget. Ini nih yang sambil kita promote sebenarnya. Promote ya. Jadi di YouTube itu langsung kita promosikan nama tempatnya. Pariwisata. Gitu. Itu memang itu teknik yang kita pakai dari AMI. Kita juga tidak mau merugikan itu, tetap kita bayar semua. Tempat semua itu kita bayar. Kita enggak gratis, bayar kita itu. Kita tidak mau mengecewakan para UMKM dan itu tentunya. Memang jalur promosi yang bagus juga melalui video klip, melalui film. Itu luar biasa. Terakhir Bang, apa harapannya ke depan untuk artis-artis AMI ataupun AMI yang baru saja 2 tahun dengan artis-artisnya yang sekarang digembleng? Kalau saya kan kembali ke filosofi perusahaannya gitu kan. Jadi siapapun yang bergabung di AMI, kembali lagi, AMI ini di bawah PT namanya BLI. Ya, bukan Beli Dewa, Beli Agus ya. Jadi dia bisa membeli apapun yang dia mau. Waduh. Amin ya Allah. Itu tujuan dari kata beli itu. Ada kesejahteraan di situ. Ya, kita mengharap bahwa anak-anak yang bergabung di AMI Entertainment adalah anak-anak yang bisa membeli apapun yang dia mau dari hasil dia bersama. Dari karyanya itu. Karyanya dia itu. Itu yang kita harapkan. Makanya muncul kata beli itu. Beli. Iya, Bollywood Lombok Indonesia. Bollywood Lombok Indonesia. Ya kan enggak ada di Indonesia punya. Hollywood kan ya? Ada Hollywood, Bollywood, Bollywood. Itu Bale tuh rumah teman-teman. Bollywood Lombok Indonesia. Bollywood Lombok Indonesia. Kalau Sulis apa yang mau harapan ke depan bergabung bersama AMI, kemudian karya-karyanya, dan terakhir nanti apa yang mau disampaikan kepada penggemar yang tetap setia mendukung Sulis dari awal kemunculannya di layar TV dulu, di Lidah hingga sekarang? Duh, panjang banget pertanyaannya. Tadi harapannya ya, tentunya harapannya buat saya di AMI semoga tentunya lebih produktif, nggak malas hafalin lagu. Ya. Marahin Pak. Oh, saya nggak suka marah. Kita soft banget, ramah banget. Ya, itu makanya caranya menjaga biar mentalnya lebih ini ya. Nah, terus juga semoga kedepannya lebih sukses, lebih jaya. Terus artis-artisnya juga lebih berkualitas lagi dan bisa AMI ini go nasional, go internasional. Amin. Apalagi tadi terakhir apa yang mau disampaikan kepada penggemar lah, penikmat suara Sulis? Iya, buat penggemarku semuanya, Sulisius se-Indonesia dimanapun berada, cukup lama kita tidak bersua. Semua kalian tetap merindukanku. Jadi ketika aku keluar, kalian menyambutnya dengan hati yang gembira.
hati yang riang, dan tentunya menerimaku, segala kekuranganku. Dan sekarang sedang berkarya lagi, semoga kalian bisa menerimanya dengan baik. Semoga tetap kompak. Mari kita bangun lagi. Kita bangun lagi, kita berkarya lagi, kita semangat lagi untuk meramaikan musik di Bellatika Indonesia ini. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih. Amin, amin. Kita sebenarnya ada, selain lagu di sini ya, kita ada penyanyi dari Padang. Oh. Yang bergabung ke AMI. Iya. Jadi namanya dangdut juga. Dia kayaknya kita pilih dari Melayu gitu. Dia kita patok, kamu hanya boleh merilis lagu Padang. Jadi khusus di AMI Entertainment. Segmennya Padang. Padang. Jadi kita selipkan di situ Padang. Segmennya Padang. Ya, boleh dicek nanti di situ. Dia baru muncul satu single. Tapi dia sudah punya karya 2 single lagi. Memang AMI ini mau menggait semua artis seluruh Indonesia. Kita dikira tadinya AMI Entertainment ini kantornya di Jakarta. Oh enggak, kantornya di Lombok. Makanya harapan saya semoga manajemen AMI itu sekeren manajemen besar yang ada deh. Namanya Nasrul Gunawan. Oke. Dia singlenya banyak sekali, terkenal di Padang, sekelas Arif, penyanyi Arif yang Melayu itu. Oke. Ya, suaranya bagus banget. Oh, nanti ditonton ya teman-teman. Kita ganti namanya setelah masuk di AMI menjadi Naswan. Nasrul Gunawan. Nasrul Gunawan. Oke. Iya, kita teman-teman ini diskusi kita soal Goyang Asmara, penyanyi dangdut biduan kita, dan juga dari manajemen musik ya, manajemen musik di Lombok. Kita berharap ya musik dangdut terus hidup, apalagi talenta-talenta kita di NTB tidak boleh redup. Iya. Harus dihidupkan dan dimunculkan talenta-talenta luar biasa ini dan tunjukkan kepada dunia. Nanti kita ngobrol lagi selanjutnya. Terima kasih Sulis, terima kasih Bang sudah hadir di ngobrol kita di sore ini, ngobrol santai namanya Trilogi, Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Semoga obrolan kita, diskusi kita kali ini menginspirasi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat untuk terus berkarya seperti Sulis yang kembali lagi berkarya dengan karya terbarunya Goyang Asmara tadi bisa ditonton di YouTube. Cari aja Goyang Asmara Sulis gitu loh. Langsung ketemu. Oke, Tribuners, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.